Salam prestasi. Salam prestasi, teman-teman semua. Kali ini Om Deddy berada di Pulau Dewata, masih di Pulau Dewata. Dan kali ini Om Deddy berdialog, mewawancarai seorang ibu yang sangat syarat dengan kesibukan. Dan ibu ini, waduh, sudah banyak sekali predikatnya. Satu yang belum, yaitu pawang hujan. Jadi beliau ini sangat banyak, mantan seorang atlet, kemudian juga seorang sosial sekali, kemudian juga aktivis di tingkat nasional, bahkan juga beliau juga mendapatkan tulisan itu juri internasional. Jarang seorang ibu yang syarat dengan prestasi, dan alhamdulillah juga anak-anaknya juga syarat juga dengan prestasi. Baik, kita akan sapa tamu Om Deddy kali ini. Selamat malam Bunda. Selamat malam Om Deddy. Bunda sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sehat selalu. Sehat selalu Bunda. Bunda mohon Bunda ceritakan pada teman-teman Om Deddy yang ada di luar sana, bagaimana prosesnya Bunda bisa merekrut begitu banyaknya atlet di Bali, baik itu dari Denpasar sendiri, dari Badung, dari Karangasem, dari Tabanan. Mungkin Bunda bisa menceritakan prosesnya untuk supaya teman-teman se-Indonesia bukan organisasi yang Bunda geluti aja, mungkin di luar itu juga caranya begitu toh. Monggo Bunda, mungkin bisa disampaikan. Ya, terima kasih Om Deddy. Salam olahraga, jaya. Jaya. Jadi tentunya kami ingin berbagi ilmu juga. Terima kasih untuk kesempatannya. Dan saya ingin menyampaikan juga bahwa Bapak Deddy Ratmoyo ini adalah bukan orang asing buat saya. Beliau sangat besar sekali peran sertanya, khususnya di Dance Sport Bali, karena beliau adalah guru pertama kami di IO di Bali. Dan jasa beliau sangat luar biasa sekali untuk para atlet kita. Dan tentunya proses kami, saya diberikan kepercayaan oleh Ketua IO di Provinsi Bali sebelumnya, yaitu Bu Titing Aliputro. Jadi diberikan kepercayaan yang notabene saya adalah mantan seorang atlet bela diri, atlet yang keras. Jadi ini menjadi tantangan buat saya, dan saya itu seperti apa? Saya sangat awam sekali, saya ingin mencoba, karena kepercayaan yang diberikan kepada saya ingin memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Jadi orang sudah memberikan kepercayaan, saya tidak mau mengecewakan mereka. Jadi prosesnya sangat luar biasa sekali. Dance sport atau dansa yang lebih dikenal familiar, olahraga yang cukup mahal, karena saat akan latihan pun mereka harus mempergunakan heel yang harganya tidak murah karena dia khusus ya Om ya. Jadi kami berjuang perlahan dengan mencari pelatih yang bisa memberikan bayaran yang tidak terlalu tinggi, yaitu Bapak Deddy Ratmoyo yang melatih kami pertama kali di Bali. Setelah berjalan, kami melakukan pembinaan dalam usia dini, karena saya kebetulan juga orang organisasi, saya belajar terus. Jadi kami bekerja sama dengan Dispora. Jadi tentunya Dispora Provinsi Bali kita bersurat supaya bisa dikondisikan kita untuk masuk ke sekolah-sekolah. Itu bentuknya school ya? Iya benar. School. Jadi saya berharap ada ekstrakurikuler dance sport di sekolah, sehingga pembinaan usia dini bisa kita lakukan melalui sekolah-sekolah. Karena kendala kita selama ini untuk mensosialisasikannya, kami pengurus juga bekerja sama dengan agensi modeling. Apabila mereka mengadakan perlombaan, kita mengisi acara mereka. Jadi kita langsung mensosialisasikan dance sport itu. Jadi banyak ketertarikan dari para anak-anak muda dan tentunya anak-anak kecil juga yang ingin berlatih dance sport. Pada akhirnya dengan pengorbanan kita yang sangat luar biasa sekali, tentunya kita tidak bisa dengan tenaga saja. Ada materi, ada waktu yang kita korbankan. Kamilah orang-orang gila dalam artian positif yang berani berjuang dengan maksimal. Tentunya hanya dengan teori saja tidak akan bisa berjalan tanpa dibarengin dengan dana.
Jadi kita juga bersinergi dengan teman-teman yang lain, kita mengadakan event-event yang tidak terlalu memberatkan orang tua atau pengurus gitu Om Deddy. Jadi sampai saat ini CISJIS khususnya studio kami memiliki ratusan atlet, dan tentunya di IO di Bali kita sudah ada di 9 kabupaten kota seluruh Bali. Semua sudah ada? Sudah ada. Wah, keren Bunda. Untuk kegiatannya di eskul itu ya? Ya, dengan kita sudah ada ekstrakurikuler, jadi saya masuk, kita saat itu eksebisi dengan biaya sendiri sampai 4 kali Om. Jadi 4 kali itu 4 tahun, baru kita diakui secara resmi, dan 2 tahun kemarin kita sudah resmi, tingkat SD, SMP, SMA, kita sudah dipertandingkan di seluruh Bali. Jadi perkembangan dance sport di Bali secara kuantitas sudah sangat luar biasa sekali. Kita tinggal PR-nya sekarang untuk kualitas saja. Kita mendatangkan beberapa atlet senior dan para pelatih nasional tentunya untuk memberikan ilmu yang lebih baik lagi untuk para atlet IO di Bali. Wah, keren. Tuh teman-teman semua, Om Deddy tangkap tadi ada 3 hal. Yang pertama, bekerja sama dengan Dispora. Yang kedua, harus bekerja sama dengan agensi, di mana di Bali ini banyak sekolah modeling ya, sekolah fashion. Kemudian yang ketiga, ya paling tidak memang harus ada pengorbanan secara ikhlas. Kita akan gali lagi ya teman-teman semua, supaya kita tahu oh caranya itu demikian tuh. Nah Bunda, tentunya kan maaf Bunda, itu kan tentunya dari sekian ratus itu kan ada teman-teman mungkin dari segi ekonomi ya, karena kita tahu dansa kan cukup mahal. Kemudian untuk mengatasi itu bagaimana Bunda? Apakah dengan sharing atau gimana Bunda? Ya, memang selama ini kita memang peran serta orang tua sangat luar biasa sekali Om. Kita bersinergi terhadap orang tua, pengurus, dan tentunya para atlet. Jadi selama pertandingan memang kita ketahui bahwa dance sport, dansa itu biayanya cukup tinggi. Pendaftaran yang begitu tinggi, perjalanan, akomodasi, transportasi ya Om ya. Jadi memang kami tekankan kepada para atlet, yang penting kita bisa berangkat dalam artian tiket pesawat terpenuhi. Masalah nanti di hotel atau kita tidak perlu mencari kenyamanan, saya sampaikan kepada para atlet selalu bahwa tujuan kita adalah bertanding. Bukan kalian harus tidur nyenyak, harus jalan-jalan, tidak. Tujuan kita utama sampai ke provinsi yang lain yaitu bertanding menjadi yang terbaik gitu. Terus kita juga karena atlet kita tidak terlalu mampu, boleh dikatakan kita kebanyakan dari menengah ke bawah, kita mengkondisikan mereka tentunya harus berani berkorban Om. Yang penting atlet itu ada kemauan. Saya pribadi akan support penuh. Selama ini memang kami support penuh. Apabila orang tua yang mampu, mereka mensupport anaknya, dan yang tidak mampu kami akan support. Itu selama ini yang kita lakukan, sampai beberapa atlet juga mengikuti pelatihan dari Cina yang memang biayanya sangat luar biasa sekali. Bahkan sekali listen kita bisa membayar ya mungkin puluhan juta. Inilah membeli senang itu tidak ada ukuran biayanya Om. Betul. Gitu. Jadi di sini saya mendapatkan kebahagiaan, saya mendapatkan kepercayaan, dan tentunya kepercayaan orang tua kepada kami khususnya pengurus itu sangat luar biasa sekali untuk menitipkan anaknya kepada kami untuk berprestasi. Hebat kan teman-teman semua. Jadi ada tuh tambahan. Jadi semua juga deh teman-teman yang ada di sana yang menjabat sebagai ketua khususnya, apapun juga, terutama yang dilakukan oleh Bunda ini adalah ikhlas. Ikhlas adalah itu kunci yang paling utama. Jadi teman-teman semua harus lakukan ikhlas. Kalau umpama itu nggak ikhlas, memang akhirnya tidak akan menjadi apa yang sekarang yang ada di Bali. Karena memang saya lihat sendiri ke Bali memang begitu banyak, karena perjuangan seorang ketua yang sangat ikhlas membantu dari segala lini. Nah sekarang Bunda, itu kan sekian banyak orang, itu mayoriti itu anak-anak SD, SMP atau SMA itu Bunda? Kalau sekarang kita boleh dikatakan lengkap sih semua. Lengkap, ya? Jadi tingkat SD, SMP, SMA, dan tentunya kemarin kita melakukan lomba di Prapon, dan kita sebagai juara umum lah boleh dikatakan Bali di grupnya, dan kita masuk
atlet kita 16 orang. Jadi kuota yang kita dapatkan 16 orang. Pada akhirnya pada PON Papua kita cukup bersedih sekali karena dari 10 cabur yang akan dipertandingkan itu kita dicoret, dalam artian karena tidak adanya venue di Papua, dan beberapa kali kami dari PP sudah ke Papua sendiri, memang kenyataan venue untuk dance floor memang tidak ada. Kita bisa menerima segala keputusan dari Kemenpora dan KONI Pusat, tentunya tidak mengikis harapan para atlet, tentunya pasti sangat bersedih. Tapi next kita akan buat event-event, tentunya hari ini kita hanya bisa secara online karena PPKM masa pandemi dengan prokes yang luar biasa, dan khususnya kami dari IO di Bali nanti akan mengadakan kejurda pada tanggal 30 sama 31 Oktober nanti. Baik Bunda, itu teman-teman semua yang ada di Bali silakan nonton tanggal 30 ada kejuaraan daerah. Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana pedansa-pedansa yang ada di Bali ini hebatnya, itu sekali lagi tidak kalah untuk setingkat Asia Tenggara, dan itu Om lihat sendiri. Nah ini cuma Om menyentil teman-teman semua, sekarang Bali sudah banyak bagaimana punya prestasi di multi event yang resmi, agar bisa menjadi membanggakan Indonesia. Saya menyentil teman-teman semuanya karena setahu saya organisasi ini berdiri dari tahun 2003 sampai saat ini. Dengan adanya Bunda ini sangat potensi, semoga bisa mengibarkan tuh merah putih di negara lain. Amin. Bunda, dengan bervariasi, ada SD, SMP, SMA. Nah Bunda, kompetisi itu kan tuh butuh baju. Baju itu kan tidak murah. Nah itu Bunda mungkin bisa berbagi bagaimana adik-adik itu bisa mendapatkan baju untuk tidak, dalam arti kata memang standar, karena kita tahu dansa itu kan bajunya harus standar gitu. Nah itu gimana? Itu nggak murah Bunda. Ya, itu gimana Bunda? benar sekali, mungkin Om Deddy sudah tahu juga ya. Cuman ya selama ini memang kita harus berani berkorban Om, dalam artian membuat rasa percaya diri para atlet, utamanya atlet pemula. Jadi kami dari studio Cheese Jis memang menyiapkan kostum. Jadi ada beberapa istilahnya hanya dengan biaya perawatan saja. Kita membantu para atlet supaya ada rasa percaya diri mereka, dan kita juga tidak membeli yang terlalu mahal, dalam artian standar. Kita cari di Cina, kita pesan, habis itu para atlet tinggal mereka memakainya saja. Dan ada beberapa orang tua juga sudah bisa membuat sendiri karena menginginkan anaknya untuk tampil yang lebih baik lagi. Itu kendala kita. Kalau awal memang sampai sepatu sekalipun kita yang membelikannya Om. Saya sampai order sekitar 50 pasang, kita berikan kepada para atlet. Ya, karena kita membuka, memang seperti itu. Jadi orang tua akan melihat dulu nih buat apa gitu. Selama ini awal kita mengenalkan dansa kepada mereka, sepatu silahkan dipakai, habis pakai mereka tinggal taruh di studio. Itu yang kita lakukan selama ini. Setelah sekarang berjalan, mereka mah sudah bisa beli sendiri ya. Jadi sekarang kita tinggal menikmati hasil saja. Prosesnya kita udah bersakit-sakit, sekarang bersenang-senang gitu. Teman-teman semua, perjuangan Bunda ini betul-betul tidak sia-sia. Karena apa? Bahwa sekarang satu sudah banyak, kemudian jujur saja, setiap kompetisi adik-adik Bali, anak-anak Bali ini mesti dia dapat ranking yang sangat baik, dan itu sangat membanggakan. Jadi kerja lelah dari Bunda KD ini, saya melihatnya betul-betul sudah terbayar, gitu. Bukan terbayar dengan materi ya, bukan dengan finansial, karena terbayar dengan hasil prestasi anak-anak yang begitu bagus. Itu selalu 1, 2, 3, selalu 1, 2, 3, dan itu terbukti juara umum di Prapon, di grupnya waktu itu, dan itu sangat istimewa. Nah Bunda, Bunda itu kan di dansa, Bunda juga kan seorang mantan atlet ya, atlet yang peraih medali emas. Nah itu medali emasnya itu dari dansa atau dari mana nih? Ya inilah
jadi pengalaman yang luar biasa untuk prestasi Om ya, karena memang selalu saya tekankan jiwa sportivitas, terutama untuk anak-anak sendiri juga. Jadi saya sudah jadi atlet sejak remaja, jadi mengikuti PON, kejurnas, dan bahkan prestasi tertinggi SEA Games. Jadi itu sudah membuat kita menjadi orang yang lebih mandiri, lebih dewasa, dan tentunya lebih bertanggung jawab. Itu yang saya alami setelah saya menikah dan saya punya anak. Apapun yang saya lakukan sebelumnya saya terapkan terhadap anak saya sendiri. Dari kecil dia sudah boleh dikatakan berprestasi. Saya ikuti dia dengan berbagai kegiatan. Kami kenalkan mana yang dia suka. Nah, silahkan dilanjutkan dengan modeling, dengan tari Bali, dengan nyanyi. Bahkan dia sudah punya sampai 7 single. Saya buatkan album. Jadi Cisha khususnya saya perkenalkan di bela diri karena kebetulan saya adalah orang bela diri. Dia sudah bisa berprestasi di tingkat provinsi. Dan setelah saya mengenalkan dance sport, dansa, dia lebih jatuh cinta ke dansa. Dalam artian saya silahkan kamu memilih yang mana asal bisa bertanggung jawab. Ternyata dia bisa bertanggung jawab terhadap dirinya. Dia bisa menjadi atlet PON pada 2016 di Jawa Barat dengan perjuangan yang sangat luar biasa sekali, dan tentunya prestasi tertinggi yang sangat membanggakan buat kami, khususnya mamahnya. Dia bisa mengikuti SEA Games di Filipina dan menjadi atlet pada ballroom standar. Itu prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan atas didikan dari Om Deddy sendiri, itu adalah anaknya Om Deddy sendiri, supaya bisa nanti ke depan, karena target kita tahun depan ada SEA Games Vietnam. Semoga dia bisa memberikan prestasi terbaik, mengukir sejarah untuk dirinya sendiri dan tentunya untuk daerah dan negara bangsa Indonesia. Baik teman-teman semua, itulah sosok dari Bunda Kade yang terkenal dengan nama Bunda Kade. Kita semua orang Indonesia tahulah itu Bunda Kade. Saya akan menyinggung sedikit, beliau juga seorang organisatoris ya, organisatoris yang punya kedudukan juga cukup strategis untuk memajukan suatu organisasi. Teman-teman kita semua tentunya berharap banyak dari beliau, karena beliau ini mempunyai kedudukan yang sangat strategis untuk memajukan organisasi olahraga dansa. Saya dengar Bunda menduduki lagi di tempat yang bagus ya, di pengurusan pusat ya. Sebagai apa Bunda? Jadi untuk periode kedua, jadi saya dipercaya kembali untuk menjadi sekjen sekjen, betul. Ya benar Om. Jadi kepercayaan diberikan kembali dan itu menjadi hal yang sangat luar biasa buat saya. Kedepannya semoga saya bisa menghantarkan organisasi ini ke kancah internasional dengan prestasi maksimal. Teman-teman semua, ternyata beliau posisi masih di sekjen, dan sekjen ini semua rohnya, jiwa dari organisasi ini ada di sekjen. Dan 4 tahun kemarin Yodi cukup banyak aktivitasnya, dan aktivitasnya juga itu bagus. Ini tinggal 4 tahun ke depan lagi kita doakan Bunda Sekjen, karena kita tahu tahun depan ada SEA Games di Vietnam. Semoga kita bisa berdiri di podium dengan mengibarkan merah putih. Insya Allah. Amin. Baik, sebelum kita akhiri dialog ini, kita mau minta statement dari Bunda untuk kita semuanya, untuk organisasinya, untuk atletnya, untuk pelatihnya. Karena sekali lagi saya tahu persis beliau ini adalah mantan atlet, nggak main-main loh ya, SEA Games, dan itu dapat medali emas, walaupun bukan dansa. Saya rasa semua sama, karena konsep kita menjadi seorang itu prestasi adalah itu kerja keras, dan ini sudah dibuktikan di Bali berkembang dengan bagus, kemudian berprestasi. Nah, kita mau minta statement pesan Bunda ini buat kita ini yang Om Deddy kan juga tuh masih muda, siapa tahu itu dapat juga ilmu dari Bunda, nanti bagaimana bisa ke depan lebih baik. Baik Bunda, monggo bikin statement buat kita semua. Ya, terima kasih Om. Jadi bagi saya apapun yang kita lakukan harus dengan tulus ikhlas.
tidak perlu pengakuan dari siapapun. Yang jelas kita tidak merugikan orang lain, jadi tetap lakukan yang terbaik untuk diri kita dan tentunya untuk orang banyak. Tapi junjung tinggi sportivitas, hasil akan kita dapatkan apabila kita melakukan apapun dengan ikhlas. Itu yang selama ini kami terapkan, dan tentunya kepada rekan-rekan semua, tetap semangat berjuang. Kegagalan pasti akan mendapatkan hasil, dan tentunya kegagalan dijadikan pelajaran buat kita. Semoga ke depan kita bisa lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Keren. Terima kasih Bunda. Sekali lagi terima kasih Bunda atas waktunya buat Om Deddy. Om Deddy sampai sini dengan ketemu Bunda, rontoklah semuanya apa kecapean Om Deddy. Om Deddy baru datang, kemudian ketemu Bunda, jadi semuanya capek ini hilang. Bunda bisa memberikan inspirasi, motivasi kepada saudara-saudara Om Deddy yang ada di sana. Semoga teman-teman semua, semoga channel ini menggali potensi anak negeri bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi. Salam prestasi. Salam prestasi.